Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama saudara-saudariku yang terkasih, selamat datang di rumah Tuhan ini. Kita sore ini berdoa bersama untuk intensi pribadi kita, juga untuk mendoakan gereja kita yang kita kasihi. Saudara-saudariku, ketika kita memilih satu hal, itu mengandung suatu konsekuensi kita meninggalkan pilihan-pilihan yang lain. Kita milih satu, maka berani meninggalkan pilihan yang lain. Misalnya ketika seorang pemudi memilih untuk mengikatkan diri kepada seorang pemuda, ia semestinya meninggalkan kesempatan untuk mengikatkan diri pada pemuda yang lain. Demikianlah juga ketika kita memilih untuk mengikuti Tuhan, juga mengandung konsekuensi kita harus berani meninggalkan banyak pilihan lain yang bertentangan dengan Tuhan. Tetapi dalam hidup kita tidak jarang kita sudah memilih satu hal, tetapi tidak berani meninggalkan pilihan-pilihan yang lain. Sehingga hati kita mendua, termasuk di dalam kita beriman kepada Tuhan. Maka mari pada awal perayaan Ekaristi ini, dengan kerendahan hati kita, mengakui segala dosa kita dan memohon pengampunan kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Muraya yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, lewat pembaptisan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Hindarkanlah kami dari kegelapan dan peliharalah kami selalu dalam kebenaran-Mu yang terang benderang. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana,
tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar yang kecil di atas yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehazi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan pada waktu seperti itu juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucu-Mu untuk selama-lamanya dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapa-Kulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan ku pegang teguh. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam cahaya yang menakjubkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia memperoleh upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu,
ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, bacaan Injil yang kita dengar hari ini agak membingungkan. Kalimat-kalimat dalam paragraf pertama, suasananya berbeda dengan kalimat pada akhir bacaan ini. Di awal dikatakan bahwa kita mesti mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Tetapi di akhir kita diminta untuk mengasihi orang kecil sebagai perwujudan cinta kita. Yang mana yang harus kita lakukan? Mari kita renungkan hal ini pelan-pelan supaya kita bisa mengerti apa yang mesti kita lakukan. Saudara-saudariku, Yesus hari ini berbicara melalui sabdanya tentang yang disebut dengan prioritas. Ini adalah tentang memberi proporsi perhatian. Mana yang lebih, mana yang kurang dalam hidup kita. Misalnya, ketika seorang pemuda menikah dengan seorang pemudi, perhatian mereka berdua lalu menjadi lebih besar kepada keluarga baru yang sedang dibentuknya. Dan akibatnya adalah lalu berkurang perhatian kepada papa mama mereka. Apakah dengan begitu artinya mereka tidak mencintai orang tua lagi? Tentu tidak. Yang terjadi adalah mereka memberikan proporsi yang berbeda. Akan sangat salah untuk berpikir bahwa kasih kepada Kristus itu bersaing dengan kasih kita kepada manusia, kepada orang tua, kepada pasangan, anak-anak, atau saudara kita. Orang-orang bukan saingan Kristus, tentu saja. Dan Kristus tidak cemburu kepada siapapun. Cinta untuk Kristus tidak lalu membuat kita mengecualikan cinta kepada sesama kita, tetapi justru mengarahkan kita untuk saling mencintai. Jadi cinta kepada sesama bukan saingan, cinta terhadap Kristus. Maka ini bukan tentang mencintai yang satu lalu membenci yang lain, melainkan tentang proporsi di dalam perhatian kita. Secara proporsional, apa yang paling penting dalam hidup kita? Ternyata ketika kita menyambut Kristus dan memberi prioritas kepadanya, kita justru diarahkan untuk mencintai sesama secara benar. Saudara-saudariku, cinta atau proporsi yang tidak benar, tidak sehat itu seperti apa ya? Saya menemukan sebuah contoh seperti ini. Dikatakan bahwa Tuhan itu dekat dengan kita, di samping kita. Apa yang kita perlukan kita bisa sampaikan kepada Dia. Tetapi kadang-kadang kita justru mencari kebahagiaan kita di tempat yang jauh yang kita tidak tahu. Padahal Tuhan ada di dekat kita. Kita memberi proporsi, perhatian, dan cinta kita kepada banyak hal lain, padahal Tuhan ada di dekat kita. Ini artinya proporsi yang kita buat membuat kita menemukan jalan yang keliru. Saudara-saudariku, ketika kita tidak memperhatikan kenyataan di sekitar kita, yaitu kehadiran Kristus dalam hidup kita, kita akan lalu sampai pada proporsi yang tidak sehat seperti tadi. Tidak mengenali Tuhan yang hadir di dekat kita, tetapi justru memikir sesuatu yang jauh, yang kita tidak tahu entah kemana perjalanan batin kita. Suatu hari ada seorang ibu, dia merasa mengenali kehadiran Tuhan dalam diri tetangganya. Seorang ibu juga yang baru kembali dari rumah sakit setelah melahirkan. Ibu yang satu ini tadi, lalu dia menyiapkan makanan siap saji untuk seminggu lamanya. Diantar ke ibu yang sedang pulang dari rumah sakit tadi. Ia berpikir dan menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu akan meringankan si ibu yang baru melahirkan. Maka dia memberi proporsi
perhatian pada Tuhan yang dekat, yang hadir dalam diri sesamanya. Dia tidak mencari di tempat yang jauh, tetapi mencari pada Tuhan yang dia kenali hadir dalam diri tetangganya. Maka saudara-saudariku, kita diundang untuk menetapkan prioritas yang benar sesuai dengan sabda Yesus yang mengajak kita untuk benar-benar mendahulukan Dia. Sebenarnya dengan melakukan ini, kita tidak mengurangi atau tidak kehilangan perhatian kepada sesama kita. Suatu saat ada seorang ketua lingkungan baru, pada awal masa jabatan dia menetapkan dalam hati, saya harus mengunjungi semua keluarga di lingkungan saya. Maka dalam setahun dia membuat jadwal mengunjungi satu persatu. Di akhir tahun yang pertama, ketika ada pertemuan lingkungan, si Bapak Ketua Lingkungan tadi mengatakan kepada semua, Bapak Ibu, saya sudah mencoba mengunjungi keluarga-keluarga kita semua. Sekarang saya mohon, kalau ada yang belum saya kunjungi, silahkan berdiri dan menyampaikan. Tidak satu pun yang berdiri. Tiba-tiba istri si Ketua Lingkungan berdiri. Keluarga kami belum dikunjungi, katanya. Saudara-saudariku, kita semua dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita itulah Tuhan hadir. Dan kepada mereka kita menunjukkan proporsi perhatian kita yang besar kepada Tuhan melalui mencintai kepada orang-orang yang terdekat kepada kita. Maka cinta kepada mereka tidak menyaingi Tuhan, tetapi justru mewujudkan cinta kita pada Tuhan melalui mereka. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Amin. Saudara-saudariku, siapa yang mengikuti Kristus harus berani meninggalkan banyak hal yang bertentangan dengan Kristus untuk menemukan segala sesuatu di dalam Dia. Ia harus mengangkat salibnya setiap hari, tetapi ia juga tahu bahwa Allah mendengarkan bila ia berdoa kepadanya. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi semua kaum beriman, semoga semua umat beriman yang setiap hari atau setiap minggu ikut serta dalam kurban perjamuan Ekaristi memperoleh buah kedamaian dan cinta kasih. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu berpegang teguh pada sabda Allah, sehingga mereka dapat berlaku adil dan bijaksana, serta tidak bertindak diskriminatif terhadap warga yang lemah, miskin, dan yang memiliki berbagai macam keterbedaan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para penderita sakit di sekitar kita. Semoga para penderita sakit selalu dalam berkat dan perlindungan Allah,
agar dengan rela mereka mengorbankan penderitaan bersama Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua di sini. Semoga roh cinta kasih Allah meneguhkan hati kita dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan, sehingga kita semakin memahami kehendak Allah untuk taat setia memanggul salib kita setiap hari demi menemukan sejati bersamanya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, segala yang baik datang darimu. Berkenanlah memandang kami dan bimbinglah kami dengan rahmat-Mu dalam perjalanan menuju kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi levare di salvezza. Benedetto nei secoli. Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, dalam perayaan misteri ini, Engkau berkenan melaksanakan karya penebusan kami. Jadikanlah kami pelayan yang pantas, sepadan dengan perjalanan menuju kepadamu yang kudus, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudahkah kami arahkan? Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan
bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah ke bawah kuasanya. Ia mengatur alam semesta yang engkau ciptakan dan selalu memuji dikau karena besarnya karya-karyamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan ini bersama semua malaikat kami memujimu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapa Suci Fransiskus,
dan uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu.
sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amen.
Ya Allah, segarkanlah kami dengan kurban ilahi yang kami persembahkan dan kami sambut. Semoga kami tinggal dalam kasih-Mu yang abadi, agar kami menghasilkan buah yang berlimpah. Tuhan, berilah kami kekuatan untuk memberikan proporsi cinta kami yang besar kepadamu melalui orang-orang yang terdekat dengan kami. Biarlah perhatian kami yang penuh kasih kepada mereka yang terdekat dengan kami menjadi perwujudan nyata kasih kami kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman Gereja 2 Juli 2023. 1. Penerimaan sakramen perkawinan. Akan saling menerima sakramen perkawinan Saudara Adventus Desianto Gunawan Hartanu dari Paroki Hati Kudus dengan Saudari Viola Patricia di Gereja Hati Kudus 22 Juli 2023. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan perkawinan mereka, silahkan menyampaikan kepada pastor paroki. 2. Pengumuman sekolah minggu. Sehubungan dengan liburan sekolah, maka sekolah minggu diliburkan 2 kali pertemuan, yaitu 2 Juli dan 9 Juli 2023, dan akan dimulai kembali pada hari Minggu 16 Juli 2023. 3. Pengumuman pos keamanan. Untuk mengembalikan fungsi pos satpam sebagai pos keamanan, maka umat tidak diperkenankan untuk masuk, duduk, atau menunggu di dalam pos satpam. Silahkan memanfaatkan kursi tamu yang tersedia. 4. Kolekte Minggu 25 Juni 2023 sejumlah Rp19.407.000. Dana operasional sejumlah Rp11.473.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudariku, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa pada sore hari ini. Terima kasih secara khusus kepada semua yang melayani liturgi kita dengan sangat baik. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Saudara-saudariku, misa sudah selesai. Marilah kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.